Saya dulu sempat berpikir semakin bertambahnya usia, semakin bertambahnya pengetahuan kita, semakin bertambahnya kedewasaan kita itu banyak hal-hal yang perlu kita pikirkan, banyak hal-hal yang perlu kita perhatikan, banyak hal-hal yang perlu kita kendalikan gitu. Entah itu masalah pekerjaan, entah itu masalah pergaulan, entah itu masalah pendidikan, entah itu apapun itu yang ada di masyarakat. Tapi setelah berpikir selama beberapa tahun sampai tahun ini, sampai sekarang ini, ternyata banyak sekali yang sebenarnya hal-hal itu tidak semuanya harus kita pedulikan. Bahkan antara hal yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita pedulikan, dengan hal-hal yang itu nggak penting, dengan hal-hal yang tidak perlu kita pedulikan, itu semakin kita dewasa, semakin kita mengerti, lebih banyak hal yang sebenarnya nggak perlu kita perhatikan, nggak perlu kita pedulikan. Makanya sampai sekarang banyak di luar sana teman-teman yang mungkin sudah beranjak dewasa, sudah lulus dari SMA mungkin, atau mungkin masih kuliah, atau mungkin setelah lulus kuliah, itu pikirannya nggak karu-karuan, nggak bisa fokus di salah satu apa yang ditekuni, karena terlalu banyak yang diperdulikan, terlalu banyak yang dipikirkan, terlalu banyak yang difokuskan. Artinya kita tidak bisa berkembang gara-gara kita banyak sekali memikirkan sesuatu yang sebenarnya itu nggak penting, dan itu harusnya tidak kita pedulikan. Di video kali ini kita akan membahas beberapa hal yang memang itu sebenarnya nggak perlu kita pedulikan, nggak perlu kita perhatikan. Kalau mau apa saja hal-hal itu, simak sampai selesai setelah yang satu ini. Mungkin kita sering merasa pikiran kita ini penuh, pikiran kita ini banyak sekali yang rame di sini gitu ya. Entah itu penting atau nggak penting, kita kadang sulit untuk membedakan itu, mana yang sebenarnya harus saya pikirkan, mana yang sebenarnya harus saya abaikan. Saya kasih beberapa 5 mungkin di video ini. Ada hal-hal yang memang tidak perlu kamu perhatikan, tidak perlu kamu pedulikan gitu loh. Dan ini rata-rata banyak orang yang memperhatikan, banyak orang yang mempedulikan, sehingga pada saat pikiran kita ini sudah penuh, pada saat pikiran kita ini sudah full gitu ya, kita akan bingung sendiri dan akhirnya kita nggak ngapa-ngapain karena kita terlalu banyak yang kita pikirkan. Yang pertama adalah opini orang lain, atau perkataan netizen, atau pendapat orang lain yang mungkin itu mengomentari apa yang kita lakukan, mengomentari apa yang kita kerjakan gitu. Banyak sekali di antara kita atau kamu yang melihat video ini terlalu peduli dengan opini orang lain, terlalu peduli dengan perkataan orang lain. Kalau mungkin dulu pada saat teman-teman masih SMA atau masih pencarian jati diri ya, mungkin masih perlu. Artinya opini itu bukan kok kita abaikan, bukan kok kita bukan kok kita benar-benar tidak menerima kritikan, bukan. Tapi dalam arti tidak memperhatikan, tidak memperdulikan opini dari orang lain itu, kalau malah itu membuat kamu down, malah itu membuat kamu kepikiran, malah kamu membuat keputusan yang salah, nanti akhirnya lebih baik tidak diperhatikan. Karena kita sering sekali khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan tentang diri kita. Padahal kenyataannya orang lain sebenarnya nggak begitu peduli dengan kamu. Mereka hanya memikirkan dirinya sendiri. Itu kenyataannya terjadi. Jadi kamu tidak begitu penting bagi dirinya. Tapi pada saat kamu melakukan sesuatu, mereka langsung komentar, mereka langsung memberikan opini-opini yang itu mungkin tidak mendukung apa yang kamu lakukan. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Mereka lebih sibuk memikirkan dirinya sendiri. Apalagi kalau sudah berkeluarga, apalagi kalau sudah punya pekerjaan yang repot, itu mereka lebih sering memikirkan dirinya sendiri. Jadi kamu tidak usah terlalu memikirkan opini orang lain. Jadi mulai sekarang fokuslah dengan apa yang membuat kamu bahagia, apa yang membuat kamu berkembang, apa yang membuat kamu lebih baik dari sebelumnya, tanpa repot, tanpa terlalu ya. Di sini saya menggunakan kalimat kata terlalu karena kalau terlalu itu bahaya. Tanpa terlalu memikirkan opini orang lain, yang itu malah membuatmu nggak gerak, membuatmu tidak melakukan apa-apa karena kamu takut
kamu melawan kesalahan, kamu takut kamu nanti nggak berhasil hanya karena opini orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kesalahan masa lalu. Kita ini bukan manusia yang sempurna. Kita itu manusia biasa yang pasti mempunyai kesalahan, pasti mempunyai cerita masa lalu yang mungkin itu kalau diceritakan kita malu, bisa jadi kita nangis, bisa jadi kita marah. Tapi apapun cerita masa lalu kamu, itu adalah masa lalu yang sudah terjadi. Jangan terlalu fokus kepada masa lalumu, karena itu sudah terjadi. Kebanyakan kita itu takut melakukan sesuatu, takut bergerak, takut melangkah karena kita fokus kepada masa lalu. Kita belum bisa meninggalkan masa lalu kita yang mungkin tidak enak, yang mungkin gagal, yang mungkin kecewa, menangis, dan lain sebagainya. Jadi belajarlah dari kesalahanmu. Maafkan dirimu, maafkan masa lalumu, koreksi dirimu, evaluasi dirimu, dan sekarang fokuslah dengan apa yang kamu lakukan. Fokuslah dengan apa yang sekarang menjadi target kamu untuk masa depan. Artinya fokusnya di sekarang, gitu loh. Kalau kita sekarang itu mengerjakan sesuatu, sekarang gitu ya, tapi kita masih kebayang-kebayang masa lalu yang itu gagal, yang itu sedih, yang itu menyakitkan, yang itu mungkin membuat kamu menangis, ya kita nggak jadi jalan gitu. Kita nggak jadi jalan karena kita takut kesalahan masa lalu terulang lagi. Jadi itu tidak perlu difikirkan, tidak perlu diperdulikan, ya. Kita bukan orang sempurna. Semua orang di dunia ini punya masa lalu yang menyedihkan, punya masa lalu yang gagal, punya masa lalu yang itu pantas ditertawakan mungkin. Tapi jangan fokus ke sana. Fokuslah dengan apa yang kamu kerjakan sekarang untuk masa depanmu. Yang ketiga adalah jangan terlalu fokus, jangan terlalu peduli dengan hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan, dengan hal-hal yang tidak bisa kamu kontrol. Contoh kecil misalkan cuaca, hujan, panas, angin, apapun itu, pokoknya cuaca, itu jangan terlalu kamu pikirkan. Kita tidak bisa mengendalikan itu. Kita tidak bisa mengontrol itu semua. Omongan orang lain tidak bisa kita kontrol. Mulut orang lain, cemoohan netizen tidak bisa kita kontrol, tidak bisa kita pedulikan. Jadi jangan pedulikan itu, jangan perhatian ke sana. Pada saat kamu fokus untuk bagaimana caranya orang lain itu bisa saya kendalikan, bagaimana caranya orang itu bisa saya kontrol, kamu nanti akan stuck di situ. Kamu nanti akan bingung sendiri di situ, akan hancur ya kamu. Karena apa? Karena kita tidak tahu, karena kita hidup di masyarakat ini dengan berbagai macam pikiran orang banyak. Kalau kita fokusnya ke opini atau ke pikiran atau ke pendapat orang yang beratus-ratus, berpuluh-puluh itu, kita akan menjadi orang yang pelin-pelan nanti. Kita tidak mempunyai karakter, kita tidak mempunyai jati diri akhirnya, karena kita terlalu fokus kepada orang lain. Kita terlalu fokus kepada hal yang tidak bisa kita kendalikan. Tugas kita hanya berusaha dan berdoa. Urusan hasil itu juga tidak bisa kita kendalikan. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, entah itu progres pekerjaan kita, progres apapun itu, hasilnya itu tidak bisa kita kendalikan, tidak bisa kita kontrol, itu di luar kendali kita. Jadi nomor 3 itu. Yang nomor 4, drama orang lain. Ingat, drama orang lain. Setiap orang pasti punya masalah, setiap orang pasti punya progres di dalam kehidupannya. Setiap orang masing-masing punya keinginan di dalam dirinya untuk kehidupannya. Tapi kamu nggak harus ikut di dalamnya, kamu nggak harus ikut andil di dalamnya, kamu nggak harus ikut terjerumus di dalamnya. Pada saat mereka melakukan drama, tahu maksudnya drama ya, drama untuk kepentingannya sendiri, drama untuk keinginannya sendiri, kamu nggak usah ikut campur, nggak usah pedulikan itu. Kamu fokus saja apa yang bisa kamu lakukan. Yang paling penting adalah batasi dirimu dengan orang-orang yang membawa energi negatif. Batasi dirimu, jaga jarak kalau perlu dari konflik-konflik yang tidak perlu, yang tidak penting untuk dirimu. Kadang kita nggak sadar, kita masuk ke dalam urusan orang lain atau kita masuk ke dalam suatu kondisi yang itu sebenarnya nggak penting.
konflik-konflik yang nggak penting, ngurusi drama orang itu nggak penting. Jadi kamu nggak usah masuk ke sana, jaga jarak diri kamu, hindarkan dirimu dari hal-hal atau energi-energi negatif yang ada di sekelilingmu. Yang terakhir nomor 5 adalah perfeksionisme, kesempurnaan. Teman-teman, kita ini manusia yang lemah. Kita ini manusia yang terbatas, pikiran kita terbatas, semuanya terbatas. Bahkan kita sebenarnya nggak bisa apa-apa. Jadi jangan kamu terlalu menuntut atau menunggu dirimu perfect dulu, sempurna dulu untuk melakukan sesuatu. Jangan kamu terlalu fokus memikirkan kesempurnaan rencanamu, kesempurnaan programmu, kesempurnaan rencanamu, baru kamu jalan. Kalau kamu nunggu sempurna, kamu nggak jalan-jalan. Kamu harus sadar, kamu harus terima bahwasanya kamu nanti pasti melakukan kesalahan. Pada saat kamu awal-awal memulai bisnis, pada saat kamu awal-awal menghadapi masalah yang belum pernah kamu hadapi, pasti menghadapi kesalahan. Kamu pasti bingung, kamu pasti salah nanti. Dan terima itu, sadari itu. Fokuskan dirimu kepada kemajuanmu, bukan kesempurnaanmu. Lakukan hal terbaik yang kamu bisa. Pada saat kamu berhasil melakukan sesuatu yang baik, berikan penghargaan kepada dirimu sendiri. Berikan hadiah kepada dirimu sendiri. Apapun itu, kecil nggak masalah, yang penting berikan pujian kepada dirimu sendiri. Itu karena merupakan suatu suatu momen, suatu apresiasi kepada dirimu sendiri karena sudah bisa melakukan apa yang kamu rencanakan. Berikan pujian kepada dirimu sendiri. Berikan penghargaan kepada dirimu sendiri. Entah itu makan enak, entah itu kamu jalan-jalan, sehingga nanti pada saat kamu akan melakukan sesuatu di dalam kehidupanmu, kamu akan semangat karena kamu memberikan hadiah atau penghargaan kepada dirimu sendiri. Karena sempurna itu membosankan, teman-teman. Sempurna itu membosankan, dan gak ada orang sempurna. Gak ada orang yang sempurna. Meskipun manusia adalah makhluk yang sempurna dalam tanda kutip, tapi bukan kok harus sempurna selalu dalam melakukan hal. Pasti ada kesalahan. Pasti ada kesalahan. Kecuali Nabi, dan gitu ya. Jadi 5 hal ini perlu kita perhatikan. 5 hal ini adalah contoh yang sering kita alami, yang masih sering kita pedulikan, yang masih sering kita pikirkan, yang masih sering kita perhatikan. Padahal kelima-limanya tadi itu nggak perlu kita perhatikan, nggak perlu kita pedulikan, agar hidup kita lebih ringan, agar hidup kita lebih santai, agar hidup kita lebih rileks. Jadi kita lebih enak menjalani kehidupan sehari-hari. Entah itu di lingkungan pergaulan, entah itu di lingkungan pekerjaan. Ada orang seperti ini, temanmu kerja, ya biarin. Ada orang seperti ini, ya biarin. Gitu loh. Jadi kamu fokusnya itu jangan kepada apa yang orang lain lakukan dengan drama orang lain. Kamu fokusnya dengan apa yang bisa kamu lakukan saja. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa di like, dibagikan ke teman kamu. Siapa tahu temanmu merasa hidupnya itu berat, merasa hidupnya itu kok gini gitu ya, kok banyak pikiran saya. Coba tolong berikan video ini. Sebenarnya pikiranmu nggak banyak. Banyaknya pikiranmu itu mungkin 70-80% adalah hal-hal yang nggak penting, drama orang lain, omongan orang lain, dan lain-lain. Sedangkan yang itu penting bagi kamu mungkin cuma 20%. Itu tolong dirubah. Yang tahu kamu sendiri. Semoga bermanfaat, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.